Setelah perintah untuk beriman dan istiqomah di atas iman, lalu apa yang harus diimani? Jawabannya, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Nah, di antara yang wajib dan harus diimani adalah mengimani Allah, mengimani Rasul Allah atau utusan Allah, dan juga mengimani kitab-kitab Allah. Dan dalam ayat yang mulia ini disebutkan tentang dua jenis kitab. Yang pertama adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, yaitu Muhammad SAW, dan kitab ini yang dimaksud adalah Al-Quran. Dan kitab yang kedua adalah kitab-kitab yang terdahulu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul yang terdahulu. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah penutup kitab-kitab Allah. Kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kitab Al-Quran, karena dalam ayat ini disebutkan adanya kitab-kitab min qablu, kitab-kitab terdahulu, tapi tidak disebutkan adanya kitab mim ba'du, kitab-kitab setelahnya tidak ada. Jadi sebelum Al-Quran ada kitab-kitab, namun setelah Al-Quran tidak ada kitab lagi yang turun setelahnya, menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah penutup. Maka kalau ada orang yang mengaku-ngaku mendapatkan kitab suci setelah Al-Quran, maka harus kita dustakan. Nah, seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib mengimaninya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab tersebut kepada para rasulnya, dan kita diperintahkan untuk mengimaninya baik secara global maupun secara terperinci. Dalam surat Al-Baqarah 213, Allah Ta'ala berfirman, kanan nasu ummatan wahidatan faba'asallahu nabiyyina mubasyirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Manusia itu dahulunya adalah umat yang satu. Jadi dulu manusia itu agamanya satu, manusia itu berada di atas tauhid. Memang di awal-awal sudah bermaksiat, tapi kesyirikan belum ada. Nah, ketika manusia berpecah belah karena kekufuran, karena kesyirikan, maka Allah pun akhirnya mengutus para rasul sebagai pemberi
peringatan dan pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, ya. Para nabi ini diutus oleh Allah dan Allah pun menurunkan bagi mereka kitab. Kitab yang hak, kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi banyak kitab yang Allah turunkan dan hanya Allah yang maha mengetahui berapa detail dari jumlah kitab-kitab tersebut. Namun kita wajib meyakini baik secara global maupun secara terperinci. Adapun iman secara global diantaranya adalah kita meyakini bahwa para rasul terdahulu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kepada mereka kitab-kitab. Kita yakini hal itu meskipun kita tidak mengetahui namanya kitab apa. Dan di antara mengimani kitab-kitab Allah secara terperinci adalah dengan meyakini kitab-kitab yang diperinci oleh Allah. Misalkan ada kitab Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa. Ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kalau memang ada rincian, maka kita yakini secara terperinci. Tapi kalau disebutkan secara global, maka kita imani secara global juga. Nah, namun kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Al-Qur'an. Memang di masa silam kitab-kitab tersebut diturunkan, namun tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diubah-ubah oleh kaumnya, oleh umatnya. Namun Al-Quran adalah kitab penutup dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin berubah. Dan cukuplah bagi umat akhir zaman, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Dan kita tidak boleh mencari kebenaran yang bersumber dari kitab-kitab terdahulu, karena kitab-kitab terdahulu sudah diubah-ubah oleh orang yang mengaku sebagai pengikutnya sendiri.